Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinis Manaia, NIM 3523 10332, kelas J231D. Yang pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Adi Rusdi Widya ST.MT sebagai dosen analisis dan perancangan informasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah sebagai tugas untuk melengkapi UAS. Baik, pada kesempatan kali ini, judul yang saya pilih yaitu Internet, Intranet, dan Extranet. Langsung saja kita ke pengertiannya. Yang pertama di sini pengertian internet. Internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan berbagai perangkat seluruh dunia sehingga pengguna dapat bertukar informasi, berkomunikasi, dan mengakses berbagai layanan secara online. Menurut Sina DKK, internet berperan penting dalam mendukung pertukaran data dan akses secara cepat dan luas. Maksudnya, dari pengertian tersebut adalah internet merupakan jaringan yang menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Dengan internet, pengguna dapat mencari informasi, berkomunikasi, belajar, bekerja, dan melakukan berbagai aktivitas secara online tanpa dibatasi oleh jarak. Walaupun jarak kita misalnya ada di luar negeri, di sini, tetapi dengan melalui internet kita bisa melakukan komunikasi secara tatap muka, bisa juga secara telepon. Di sini ada gambar, itu berupa gambar internet. Gambar menunjukkan hubungan berbagai komputer dan perangkat yang saling terhubung melalui jaringan internet sehingga memungkinkan pertukaran data secara global. Yang artinya, pada gambar pertama dapat dilihat bahwa internet menghubungkan berbagai komputer dan perangkat dalam satu jaringan global. Melalui koneksi tersebut, data dan informasi dapat dikirim serta diterima dengan cepat tanpa dibatasi oleh jarak. Baik, di sini juga ada kelebihan internet. Internet memiliki berbagai kelebihan. Saya mengambil referensinya dari jurnal Sania DKK tahun 2024. Yang pertama, memudahkan komunikasi. Yang maksud dari memudahkan komunikasi ini adalah memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain secara cepat tanpa dibatasi oleh jarak. Contohnya melalui WhatsApp, Telegram, email, atau media sosial, sehingga menjadi lebih mudah untuk melakukan komunikasi. Poin yang kedua, mempercepat akses informasi. Maksud dari poin keduanya yaitu internet memudahkan pengguna untuk mencari dan memperoleh informasi dalam waktu singkat. Berbagai informasi seperti berita, materi pembelajaran bagi pelajar, dan pengetahuan lainnya dapat diakses kapan saja melalui internet. Poin yang ketiga yaitu mendukung kegiatan pendidikan maupun bisnis, yang artinya internet membantu kegiatan pendidikan juga dengan menyediakan sumber belajar secara online, kelas virtual, dan berbagi referensi pembelajaran. Misal contoh dari kejadian tahun 2019 saat pada COVID-19, pelajar melakukan secara online. Nah, internet juga bisa membantu pelajar melalui dengan cara online. Seterusnya dalam bidang bisnis, internet juga digunakan untuk seperti pemasaran, komunikasi dengan pelanggan, serta transaksi secara online sehingga kegiatan bisnis menjadi lebih efektif. Baik, yang kedua yaitu kekurangan internet. Di samping kelebihan internet, terdapat juga kekurangan menurut Bestari. Yang poin pertama yaitu risiko pencurian data dan peretesan. Maksud dari poin ini adalah data pribadi pengguna seperti kata sandi, informasi rekening, atau data penting lainnya dapat dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengguna internet harusnya menjaga keamanan akun dan tidak sembarangan membagikan informasi pribadi. Contohnya, membagikan kata sandi email, rekening, bisa-bisa orang lain akan membobol rekening kita dan mencuri data pribadi kita untuk melakukan hal-hal kejahatan atau hal-hal yang buruk. Poin kedua itu penyebaran informasi
palsu atau hoax. Maksud dari sini, tidak semua informasi yang ada di internet benar. Banyak berita atau informasi palsu yang dapat menyesatkan masyarakat. Karena itu, pengguna harus memeriksa kebenaran informasi dari sumber yang terpercaya sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Contoh kemarin yang sempat viral di daerah saya di Nias, yaitu tentang pembunuhan seorang gadis SMK. Nah, kemudian di sosmed ada salah satu akun penyebaran hoax. Dia menuduh salah satu orang, tapi belum tentu orang itu yang melakukan kejahatan atau pembunuhan tersebut. Makanya kita sebagai masyarakat pengguna sosmed kita harus berhati-hati, jangan sampai terpercaya. Kita telusuri dulu dari mana sumbernya. Yang kedua, adanya konten yang tidak sesuai. Nah, sekarang internet menyediakan berbagai jenis informasi, termasuk konten yang tidak sesuai untuk anak-anak maupun masyarakat umum. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan dan penggunaan internet secara bijak agar terhindar dari dampak negatif. Contoh, konten yang tidak sesuai. Ya, seperti seperti berantem, melakukan bully terhadap sesama. Yang berikutnya atau yang keempat itu membutuhkan jaringan koneksi yang stabil. Maksudnya, internet hanya dapat digunakan dengan baik jika tersedia jaringan yang cukup kuat dan stabil. Jika koneksi lambat atau sering terputus, maka aktivitas seperti belajar online, bekerja, atau berkomunikasi dapat terganggu. Artinya, ketika jaringan tidak bagus, maka segala aktivitas kita akan terganggu. Misalnya, melakukan belajar via online, melakukan pekerjaan. Ketika jaringan yang tidak bagus, maka semua aktivitas kita terhambat atau bisa-bisa terputus. Contoh aplikasi yang sering kita gunakan sehari-hari. Yang pertama di sini Google. Google merupakan mesin pencarian yang digunakan untuk menemukan berbagai informasi di internet seperti artikel, berita, gambar, dan lain-lain. Yang kedua, YouTube. Barangkali kita sering menggunakan YouTube seperti mencari video, memungkinkan pengguna menonton, menggugah video, dan membagikan video secara online. Yang ketiga di sini ada email. Email itu merupakan layanan surat elektronik atau email yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan melalui internet secara pribadi ke email. Yang ketiga di sini ada WhatsApp. Nah, siapa di sini yang nggak tahu WhatsApp? WhatsApp di sini kita gunakan untuk sehari-hari, digunakan untuk berkomunikasi, digunakan untuk mengirim pesan, melakukan panggilan suara, video call. Yang berikutnya Instagram. Instagram merupakan media sosial yang digunakan untuk berbagai foto, video, serta berinteraksi dengan penggunanya melalui internet. Yang berikutnya ada Telegram. Telegram, aplikasi pesan instan yang digunakan untuk berkomunikasi, berbagai file, membuat grup diskusi secara online. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah saya paparkan dari atas khususnya internet, dapat disimpulkan bahwa internet merupakan jaringan komputer global yang menghubungkan berbagai perangkat di seluruh dunia. Internet juga memberikan banyak manfaat bagi kita seperti memudahkan komunikasi, mempercepat akses informasi, serta mendukung kegiatan pendidikan dan bisnis. Meskipun memiliki beberapa kekurangan seperti risiko keamanan data dan penyebaran informasi palsu, internet tetap menjadi teknologi yang sangat penting karena membantu manusia dalam berbagai aktivitas sehari-hari secara efisiensi dan cepat. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang intranet. Intranet adalah jaringan komputer privat yang digunakan oleh suatu organisasi untuk berbagai informasi dan sumber daya secara internal. Menurut Halim, internet dirancang untuk meningkatkan efisiensi komunikasi dan pertukaran data di dalam lingkungan organisasi. Yang artinya, intranet merupakan jaringan khusus yang hanya digunakan oleh anggota dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jaringan ini tidak dapat diakses oleh sembarangan orang seperti internet. Internet dibuat agar pengawal atau anggota organisasi dapat bertukar informasi, mengakses data, dan berkomunikasi dengan lebih aman serta efisiensi.
Contohnya, sebuah kampus menggunakan intranet untuk mengelola data mahasiswa dan dosen, sedangkan perusahaan menggunakan intranet untuk berbagai informasi atau pengawal. Jadi intinya intranet ini enggak semua digunakan. Dia digunakan khusus perusahaan, khusus organisasi tertentu. Baik, di sini saya ada mempunyai gambar intranet. Ini gambar intranet kita bisa lihat di sini. Gambar ini menunjukkan contoh jaringan yang menghubungkan berbagai perangkat dalam satu lingkungan organisasi sehingga memudahkan pertukaran data dan komunikasi antara pengguna. Artinya, intranet yang menghubungkan berbagai perangkat dalam suatu organisasi, jaringan tersebut digunakan untuk berbagi informasi dan data secara internal dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi karena hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang dan tidak semua bisa mengakses. Beda dengan jaringan internet tadi. Kalau jaringan internet tadi bisa semua digunakan, bisa semua untuk mengakses. Kalau intranet ini nggak semua, khususnya hanya untuk organisasi tertentu. Baik, di sini ada kelebihan intranet. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja, yang artinya intranet membantu pengawal menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat karena informasi dan data yang dibutuhkan dapat diakses dengan mudah dalam suatu jaringan. Yang kedua, mempermudah komunikasi internal. Artinya, intranet memudahkan komunikasi antar pegawai atau antar bagian dalam organisasi tanpa harus bertemu secara langsung. Informasi dapat disampaikan dengan lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, mempercepat pertukaran informasi. Yang artinya, berbagai dokumen atau data pengumuman dapat dibagikan kepada seluruh anggota organisasi dalam waktu singkat sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif. Yang keempat, keamanan data organisasi. Nah, yang ini juga, intranet memiliki tingkat keamanan yang lebih baik karena hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki izin. Hal ini membantu melindungi data penting organisasi dari pihak luar. Berikutnya, di sini juga di balik kelebihan intranet, di sini juga ada kekurangan menurut Halim. Kekurangan intranet seperti yang pertama, biaya pembangunan dan pemeliharaan cukup tinggi. Maksudnya, organisasi perlu mengeluarkan biaya untuk membangun jaringan, membeli perangkat, serta melakukan perawatan sistem agar intranet dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, memerlukan administrator jaringan. Artinya, diperlukan tenaga khusus yang bertugas mengelola, mengawasi, dan memperbaiki jaringan intranet jika terjadi masalah. Yang ketiga, akses terbatas hanya untuk anggota organisasi. Artinya, internet tidak dapat diakses oleh masyarakat umum karena penggunanya hanya di perusahaan diperuntukkan bagi anggota organisasi yang memiliki hak akses. Baik, yang berikutnya nomor 4, itu membutuhkan pelatihan bagi pengguna. Artinya, pengguna perlu memahami cara menggunakan sistem intranet agar dapat memanfaatkan seluruh fitur yang tersedia secara optimal. Nah, di sini ada contoh aplikasinya. Yang pertama itu portal karyawan. Artinya, portal karyawan digunakan untuk memberikan informasi kepada pegawai seperti pengumuman perusahaan, jadwal kerja, dan data kepegawaian. Berikutnya, sistem informasi akademik atau disingkat dengan SIAKAT. Artinya, SIAKAT digunakan di lingkungan kampus untuk mengelola data mahasiswa, jadwal kuliah, nilai, dan informasi akademik lainnya. Yang berikutnya, sistem absensi. Aplikasi ini digunakan untuk mencatat kehadiran pegawai atau mahasiswa secara digital sehingga proses absensi menjadi lebih mudah dan akurat. Keempat, Employer Self atau Service disingkat dengan SS, yang artinya aplikasi yang memungkinkan karyawan mengakses data pribadi, melihat slip gaji, mengajukan cuti, dan memerlukan berbagai layanan kepegawaian secara mandiri. Berdasarkan penjelasan yang telah saya paparkan khususnya intranet, dapat disimpulkan bahwa intranet merupakan jaringan privat yang digunakan untuk mendukung komunikasi dan bertukar
pertukaran informasi dalam suatu organisasi. Intranet memiliki berbagai kelebihan, seperti meningkatkan produktivitas kerja, mempercepat pertukaran informasi, dan menjaga keamanan data. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, internet tetap menjadi solusi yang efektif untuk mendukung kegiatan operasional dalam suatu. Di sini saya mempunyai gambar aplikasi internet. Saya lihat di sini ada gambar tertentu. Terdapat beberapa aplikasi portal karyawan, sistem informasi akademik atau SIAKAT, sistem absensi online, dan employee self-service merupakan contoh aplikasi berbasis internet yang digunakan dalam lingkungan internal organisasi untuk mendukung pertukaran informasi dan meningkatkan efisiensi kerja. Baik, berikutnya yaitu pengertian extranet. Extranet adalah jaringan yang menghubungkan internet organisasi dengan pihak eksternal tertentu seperti pemasok, pelanggan, atau mitra bisnis. Menurut Haryanti, extranet memungkinkan pertukaran informasi antar organisasi secara aman dan terkontrol. Maksud dari pengertian extranet adalah merupakan jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu organisasi dengan pihak luar tertentu seperti pemasok, pelanggan, atau mitra bisnis. Extranet memungkinkan pertukaran informasi dan data secara aman tanpa harus membuka seluruh jaringan internal perusahaan kepada pihak luar. Dengan adanya extranet, kerja sama dengan antara organisasi dapat berjalan lebih cepat, mudah, dan terkontrol. Jadi, extranet adalah jaringan yang menghubungkan organisasi dengan pihak luar yang memiliki kepentingan tertentu. Baik, kita bisa lihat gambar eksternalnya di sini. Di sini ada keterangannya. Gambar ini menunjukkan extranet yang menghubungkan perusahaan dengan pihak eksternal seperti pemasok, supplier, pelanggan, customer, dan mitra bisnis partner untuk berbagai informasi. Yang artinya, dari gambar di atas menunjukkan bagaimana extranet menghubungkan perusahaan dengan pihak luar seperti pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis. Extranet juga digunakan untuk memudahkan pertukaran informasi dan mendukung kerjasama secara aman dan terkontrol. Di sini ada kelebihan extranet. Kelebihan extranet menurut Haryanti seperti yang pertama, mempermudah kerjasama dengan mitra bisnis. Maksudnya, extranet membantu perusahaan berkomunikasi dengan bekerja sama dengan pemasok, pelanggan, atau mitra bisnis secara lebih mudah. Informasi yang dibutuhkan dapat diakses tanpa harus bertemu secara langsung. Poin yang kedua yaitu mempercepat pertukaran data. Artinya, data dan informasi dapat dikirim serta diterima dengan lebih cepat melalui jaringan extranet. Hal ini membantu memperlancar proses bisnis dan pengambilan keputusan. Yang berikutnya yaitu mengurangi biaya operasional. Maksudnya, penggunaan extranet dapat mengurangi biaya komunikasi, pengiriman dokumen, dan perjalanan karena banyak aktivitas dapat dilakukan secara online. Berikutnya atau yang terakhir yang keempat, meningkatkan efisiensi bisnis. Artinya, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan terorganisir karena informasi dapat dibagikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan. Di balik kelebihannya, di sini juga ada kekurangan extranet. Menurut Bestari, yang pertama, memerlukan sistem keamanan yang kuat. Artinya, karena extranet melibatkan pihak luar, perusahaan harus memiliki sistem keamanan yang baik agar data penting tidak disalahgunakan. Yang kedua, biaya implementasi cukup tinggi. Artinya perusahaan perlu mengeluarkan biaya untuk membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem extranet agar dapat berfungsi dengan baik. Yang berikutnya, yang ketiga, risiko kebocoran data. Maksudnya, apabila sistem keamanan tidak memadai, data perusahaan dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang sehingga dapat menimbulkan kerugian. Berikutnya yang keempat atau yang terakhir, memerlukan pengelolaan akses pengguna.
Nah, artinya perusahaan harus mengatur siapa saja yang boleh mengakses informasi tertentu agar data tetap aman dan tidak disalahgunakan. Baik, contoh aplikasi. Di sini ada contoh aplikasinya itu yang pertama, portal supplier perusahaan. Artinya, portal supplier digunakan untuk menghubungkan perusahaan dengan pemasok. Melalui sistem ini, pemasok dapat melihat kebutuhan, barang, dan informasi yang dapat diperlukan untuk proses pengiriman. Yang kedua, sistem pemesanan barang antara perusahaan dan pemasok. Artinya, aplikasi ini digunakan untuk melakukan pemesanan barang secara online sehingga proses pemesanan menjadi lebih cepat dan mudah dipantau. Yang ketiga, portal pelanggan bank. Artinya, portal pelanggan bank memungkinkan nasabah mengakses informasi rekening, melakukan transaksi, dan memperoleh layanan perbankan secara online dengan aman. Berikutnya atau yang terakhir, sistem kerjasama antara perusahaan dan distributor. Yang artinya, sistem ini digunakan untuk berbagi informasi mengenai stok, distribusi, barang, dan penjualan sehingga kerjasama antara perusahaan dan distributor lebih efektif. Di sini ada gambarnya. Bisa dilihat di sini gambar aplikasinya. Tuh di sini tuh portal supplier, sistem pemesanan barang portal pelanggan bank, dan sistem kerjasama distributor merupakan contoh aplikasi berbasis extranet yang memungkinkan pertukaran informasi dan kerjasama antar organisasi dengan pihak eksternal secara aman dan terkontrol. Artinya, aplikasi extranet adalah menunjukkan bagaimana perusahaan dapat berbagi informasi dengan pihak luar yang memiliki hubungan kerjasama melalui aplikasi tersebut. Proses komunikasi, pertukaran data, dan koordinasi bisnis dapat dilakukan dengan lebih cepat, aman, dan efisien. Jadi, berdasarkan penjelasan yang telah saya paparkan khususnya extranet, dapat disimpulkan bahwa extranet merupakan jaringan yang menghubungkan organisasi dan pihak luar tertentu seperti pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis. Extranet membantu mempercepat pertukaran informasi dan meningkatkan efisiensi kerjasama bisnis. Meskipun memerlukan biaya dan keamanan yang baik, extranet memberikan banyak manfaat dalam mendukung kegiatan bisnis modern. Perbedaan antara intranet dan extranet terletak pada bagian penggunaan dan cakupan aksesnya. Intranet digunakan khusus untuk kebutuhan internal organisasi sehingga hanya dapat diakses oleh anggota atau pegawai yang berada dalam organisasi. Sedangkan extranet merupakan pengembangan dari intranet yang memungkinkan pihak luar tertentu seperti supplier, pelanggan, atau mitra bisnis untuk mengakses informasi yang telah diberikan izin oleh organisasi. Nah, di sini saya mempunyai tabel perbandingan di yang pertama internet, intranet, dan extranet. Untuk itu pengguna umum, internal. Untuk extranet internal yang artinya tabel ini menunjukkan perbedaan antara internet, intranet, dan extranet berdasarkan beberapa aspek. Dari segi penggunaan, internet dapat digunakan oleh masyarakat umum, sedangkan intranet dapat digunakan oleh masyarakat umum. Intranet hanya digunakan oleh anggota dalam organisasi, sedangkan extranet digunakan oleh anggota organisasi dan pihak luar tertentu yang telah diberikan akses. Dari segi akses, internet bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh siapa saja. Intranet bersifat tertutup karena hanya digunakan untuk kebutuhan internal organisasi. Sementara itu, extranet memiliki akses terbatas karena hanya pihak tertentu yang dapat menggunakannya. Dari segi keamanan, internet memiliki tingkat keamanan yang lebih rendah karena digunakan oleh banyak pengguna. Intranet memiliki keamanan yang lebih tinggi
karena digunakan secara internal, sedangkan eksternal memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi karena melibatkan pertukaran data antara organisasi dan pihak luar. Kalau dilihat dari segi jangkauan, mungkin internet memiliki jangkauan global yang dapat menghubungkan pengguna di seluruh dunia. Intranet hanya mencakup lingkungan organisasi, sedangkan ekstranet memiliki jangkauan antar organisasi untuk mendukung kerjasama dengan pihak luar. Contoh penggunaan internet seperti YouTube dan berbagai layanan online lainnya. Contoh intranet adalah seperti portal karyawan dan atau sistem informasi akademik. Sedangkan contoh ekstranet seperti portal supplier dan portal pelanggan yang digunakan untuk mendukung kerjasama bisnis. Jadi, kesimpulan pada tabel ini yaitu internet digunakan untuk kebutuhan publik secara luas. Intranet digunakan untuk kebutuhan internal organisasi, sedangkan ekstranet digunakan untuk menghubungkan organisasi dengan pihak luar tertentu secara aman dan terkontrol. Di sini saya mempunyai kesimpulan keseluruhan yaitu internet, intranet, dan ekstranet merupakan jaringan komputer yang memiliki fungsi berbeda. Intranet digunakan untuk akses publik secara global, intranet digunakan untuk kebutuhan internal organisasi, sedangkan ekstranet digunakan untuk menghubungkan organisasi dengan pihak luar tertentu secara aman. Ketiganya berperan penting dalam mendukung sistem informasi modern. Baik, untuk daftar pustaka yang saya miliki untuk topik yang pertama antara internet, intranet, dan ekstranet yaitu saya memiliki jurnal atau daftar pustakanya 5 jurnal dari jurnal Sania, Bestari, Haryati, dan Arafat. Mungkin sekian saja yang saya sampaikan di judul pertama. Mohon maaf bila bagaimana dalam penjelasan saya terdapat beberapa kata yang tidak enak didengar atau kata-kata yang kurang. Baik, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan topik yang kedua yaitu perbedaan antara e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama, pengertian e-bisnis. E-bisnis, electronic business, adalah seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital dan internet. E-bisnis tidak hanya mencakup proses jual beli, tetapi juga mencakup manajemen perusahaan, pemasaran, pelayanan pelanggan, dan kerjasama dengan mitra bisnis. Menurut Rahmatillah, e-bisnis merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung seluruh proses bisnis sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang artinya e-bisnis merupakan seluruh kegiatan bisnis yang memanfaatkan teknologi digital dan internet. E-bisnis tidak hanya berfokus pada kegiatan jual beli, tetapi juga mencakup pengelolaan perusahaan, pemasaran, pelayanan pelanggan, komunikasi dengan mitra bisnis, serta pengelolaan data perusahaan. Dengan adanya e-bisnis, proses ini dapat berjalan lebih efektif dan efisien karena banyak kegiatan yang dilakukan secara digital. Di sini saya mempunyai foto e-bisnis. Itu ini kita bisa lihat ada kalender. Pada gambar di atas menunjukkan konsep Customer Relationship Management atau disingkat dengan CRM yang merupakan salah satu implementasi e-bisnis. CRM mengintegrasikan pelanggan, pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan dalam satu sistem informasi sehingga perusahaan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mempertahankan pelanggan, dan meningkatkan efektivitas proses bisnis. Menurut Rahmatillah, e-bisnis mencakup seluruh aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi termasuk pengelolaan hubungan pelanggan Customer Relationship Management atau CRM. Istilah CRM membantu perusahaan mengelola informasi pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang artinya, gambar ini menunjukkan bahwa e-bisnis melibatkan berbagai aktivitas bisnis yang saling terhubung dalam satu sistem digital. Pada gambar terlihat adanya pelanggan, pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan yang terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa e-bisnis tidak hanya digunakan untuk menjual produk, tapi juga untuk
mengelola hubungan dengan pelanggan dan mendukung seluruh proses bisnis perusahaan. Saya akan menjelaskan kelebihan dari e-bisnis ini. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, yang artinya berbagai pekerjaan dalam perusahaan dapat dilakukan lebih cepat dan teratur dengan bantuan teknologi digital. Dan yang kedua, mempercepat proses komunikasi bisnis. Artinya, komunikasi antara perusahaan, pelanggan, dan mitra bisnis dapat dilakukan dengan lebih cepat melalui sistem digital. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional. Maksudnya, perusahaan dapat menghemat biaya kertas, administrasi, komunikasi, dan kegiatan operasional lainnya. Yang keempat, mempermudah pengelolaan data perusahaan. Artinya, data perusahaan dapat disimpan, diolah, dan diakses dengan lebih mudah menggunakan sistem digital. Baik, di balik kelebihan e-bisnis ini juga terdapat beberapa kekurangannya. Yang pertama, membutuhkan investasi teknologi yang cukup besar. Artinya, perusahaan perlu mengeluarkan biaya untuk meningkatkan keras, perangkat lunak, dan pengembangan sistem. Yang kedua, rentan terhadap ancaman keamanan data, yang artinya data perusahaan dapat menjadi sasaran peretesan atau pencurian apabila sistem keamanan tidak memadai. Yang ketiga, resiko gangguan sistem yang dapat menghambat aktivitas bisnis. Yang artinya, jika terjadi kerusakan sistem atau server, aktivitas bisnis dapat terganggu. Yang keempat atau yang terakhir, ketergantungan terhadap jaringan internet. Artinya, sebagian besar aktivitas e-bisnis memerlukan koneksi internet yang baik agar dapat berjalan dengan lancar. Di sini saya mempunyai contoh aplikasinya, bisa dilihat pada gambar ini. Ini contoh aplikasinya. Sini keterangan gambarnya. Ini contoh aplikasinya. Internet, service laptop, konsumen, bank, server, admin, pemilik industri, packingan, atau jasa pengiriman. Gambar menunjukkan e-bisnis yang mengintegrasikan berbagai pihak dalam suatu sistem digital, yaitu konsumen, server, bank, admin, perusahaan, bagian pemesanan, dan jasa pengiriman. Menurut Ramatila, e-bisnis adalah pemanfaatan teknologi, informasi, dan internet untuk mendukung seluruh aktivitas bisnis melalui pengelolaan data, transaksi, komunikasi, hingga distribusi produk kepada konsumen. Artinya, gambar ini menunjukkan bagaimana e-bisnis menghubungkan berbagai pihak dalam suatu sistem digital, mulai dari konsumen, perusahaan, bank, bagian pemasaran, hingga jasa pengiriman. Semua pihak bekerja sama menggunakan teknologi informasi sehingga proses bisnis dapat berjalan dengan lebih cepat dan efisien. Jadi, berdasarkan yang telah saya paparkan, khususnya di e-bisnis, dapat disimpulkan bahwa e-bisnis merupakan seluruh aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk mendukung proses bisnis perusahaan. E-bisnis tidak hanya mencakup kegiatan jual beli, tetapi juga meliputi
pemasaran, pengolahan data, pelayanan pelanggan, dan kerjasama dengan mitra bisnis. Baik, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan bagian B-nya, pengertian dari e-komersi. E-komersi atau elektronik komersi adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama pada internet. Menurut Yusuf dan Aini, e-komersi memungkinkan transaksi bisnis dilakukan secara online tanpa adanya pertemuan antara penjual dan pembeli. Artinya, e-komersi adalah sistem perdagangan elektronik yang memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi secara online melalui internet. Dengan e-komersi, proses jual beli menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis tanpa harus datang ke toko langsung. Contoh e-komersi yang sering kita gunakan di Indonesia atau yang sering kita gunakan saat ini seperti Lazada, Blibli, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain sebagainya. Di sini ada gambar e-komersi mulai dari proses jual beli secara internet. Bisa dilihat di sini gambarnya. Nah, di sini ada konsepnya itu gambar menunjukkan konsep e-komersi, menunjukkan proses perdagangan elektronik e-komersi yang memanfaatkan internet untuk melakukan transaksi jual beli, pembayaran, dan pengiriman barang dilakukan secara online melalui internet. Yang internet menurut Yusuf, yang artinya maksud dari gambar ini itu menunjukkan proses jual beli yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Dalam e-komersi, penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung. Semua proses melalui pemilihan produk, melakukan pembayaran, hingga pengiriman barang dapat dilakukan secara online hingga lebih praktis dan efisien. Di sini ada kelebihan dari e-komersi. Yang pertama, mempermudah transaksi jual beli, yang artinya penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi dengan mudah tanpa harus bertemu secara langsung. Semua proses dapat dilakukan melalui aplikasi atau website. Yang kedua, dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang artinya, pengguna dapat melakukan pembelian atau penjualan selama terhubung ke internet tanpa dibatasi oleh waktu dan lokasi. Yang ketiga, menjangkau pasar yang lebih luas. Artinya, penjual dapat menawarkan produknya kepada konsumen dari berbagai daerah, bahkan hingga luar negeri, sehingga peluang penjualan menjadi lebih besar. Yang keempat, menghemat biaya operasional dan fisik, yang artinya pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk menyewa atau membangun toko fisik karena penjualan dapat dilakukan secara online. Contoh yang nyata yang tidak membuka toko tapi dia melakukan penjualan online seperti Filme, dia melakukan jualan online sedangkan dia masih belum membuka toko. Atau bisa juga dengan membagikan di marketplace, menyalin link dari produk lain, kita membagikan terus kita dapat upahnya tanpa harus menyediakan stok barang. Dan di sini ada kekurangan dari e-komersi. Walaupun ada kelebihannya, tetapi di balik kelebihannya itu ada yang namanya kekurangan. Yang pertama, risiko penipuan online. Artinya, adanya kemungkinan pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan penipuan baik terhadap pembeli maupun penjual. Contoh yang saya alami di dalam hidup saya, kemarin saya pesan barang melalui Lazada. Saya pesan barang itu barang yang saya pesan sepatu dengan harga 250. Sedangkan pada saat tiba datang paketnya, yang datang bukan sepatu melainkan sandal. Sandalnya pun murah. Untuk harganya waktu itu mungkin harga sandalnya itu sekitar 35 ribuan lah. Sedangkan yang saya pesan sepatu safety atau sepatu safety dengan harga 250. Makanya dari situ kita harus hati-hati untuk memesan barang melalui online. Yang kedua, konsumen tidak dapat melihat produk secara langsung. Nah, artinya pembeli hanya dapat melihat foto atau deskripsi produk sehingga terkadang barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini bukan lagi hanya cerita tetapi fakta. Kadang kalau kita pesan di online, kita hanya bisa lihat foto, oh ini bagus. Ternyata realitanya pada saat sampai ke kita,
tidak sesuai pada gambar. Karena kenapa? Gambar bisa saja diedit agar lebih menarik. Sedangkan aktualnya nanti ketika tiba kepada kita jauh beda. Makanya dalam pemesanan online kita harus berhati-hati, jangan sampai tergiur dengan foto kerennya. Yang ketiga, resiko kebocoran data pelanggan. Nah, ini juga penting, artinya data pribadi pelanggan seperti alamat, nomor telepon, atau informasi pembayaran dapat disalahgunakan jika sistem keamanan tidak memadai. Contoh, kita pesan suatu paket. Ini saya pernah kejadian lihat di TikTok. Dia pesan paket dengan catatan alamatnya, dia cantumin dengan tempat paket. Tempat paket ini dia buang ke suatu tempat. Nah, tiba-tiba orang yang tidak bertanggung jawab atau orang lain memasukkan datanya dan memesan paket sesuai alamat yang tertera di tempat paket yang sudah dia buang. Padahal dia sendiri masih belum pesan paket, dia kaget. Makanya kita harus hati-hati ketika kita membeli paket, kita harus menghapus alamat serta nomor telepon yang tercantum di tempat paket yang kita pesan. Yang keempat, yaitu persaingan bisnis sangat tinggi. Waduh, untuk zaman sekarang persaingannya sangat tinggi. Artinya banyak penjual yang menawarkan produk supaya membuat persaingan dalam menarik pelanggan menjadi semakin ketat. Nah, di sini ada jenis contoh aplikasinya. Yang pertama di sini ada Shopee. Siapa sih yang tidak kenal Shopee? Shopee itu merupakan platform e-commerce yang digunakan untuk melakukan jual beli berbagai barang produk secara online, seperti penjualan baju, peralatan rumah, kipas angin, dan lain-lain. Yang kedua, Tokopedia. Tokopedia marketplace yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam suatu platform tempat penjualan seperti barang seperti elektronik, kipas, dan lain-lain. Lazada merupakan aplikasi komersi yang menyediakan berbagai kebutuhan konsumen dan mendukung transaksi secara online. Nah, di Lazada kemarin tuh saya pernah tertipu tuh, sama yang tadi. Saya pesan barang tuh, aduh saya sangat kecewa. Padahal udah saya bayar 250, tahu-taunya yang datang tidak sesuai. Lazada juga sama menyediakan berbagai produk kebutuhan. Dan Lazada juga bisa menyediakan pembayaran secara online dan juga bisa dengan COD. Itu Bukalapak. Bukalapak adalah aplikasi marketplace yang membantu pelaku usaha menjual produk kepada konsumen melalui internet. Yang berikutnya itu Blibli dan lain-lain. Blibli merupakan platform atau aplikasi e-commerce yang menyediakan berbagai produk dan layanan belanja. Nah, di sini saya mempunyai gambar aplikasi untuk e-commerce-nya, bisa dilihat di sini. Ada Grab sebagai pengantar. Nah, gambar menunjukkan berbagai aplikasi dan platform e-commerce yang digunakan untuk mendukung kegiatan jual beli secara online. E-commerce merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan internet berbagai sarana transaksi antara penjual dan pembeli. Menurut Yusuf dan Aini, yang artinya maksud dari gambar ini adalah menunjukkan berbagai platform e-commerce yang digunakan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli secara online melalui aplikasi tersebut. Pengguna dapat mencari produk, melakukan pembayaran, dan memantau pengiriman barang dengan lebih mudah. Untuk melakukan pembayarannya bisa melakukan pembayaran via online, transfer, bisa juga melalui yang sering disebut sekarang yaitu COD atau bayar di tempat. Kesimpulan dari e-commerce ini yaitu kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui internet. E-commerce memberikan kemudahan dalam bertransaksi karena dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, meskipun memiliki beberapa risiko seperti penipuan online dan kebocoran data. E-commerce tetap menjadi salah satu inovasi penting yang memudahkan aktivitas perdagangan di era digital, di era zaman sekarang. Nah, di sini saya mempunyai tabel perbandingan antara e-bisnis dan komersi. Di sini pengertian untuk e-bisnis, seluruh aktivitas berbasis digital. Untuk komersial, aktivitas jual beli,
ruang lingkup untuk e-bisnis lebih luas, sedangkan e-commerce lebih sempit. Fokusnya khusus e-bisnis yaitu operasional bisnis, sedangkan e-commerce fokusnya itu transaksi penjualan pengguna. Kalau untuk e-bisnis internal dan eksternal perusahaan. Kalau e-commerce penjual dan pembeli. Contoh untuk e-bisnis seperti ERP, CRM, HRC. Sedangkan contoh untuk e-commerce Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain. Artinya, tabel ini menunjukkan beberapa perbedaan antara e-bisnis dan komersi. Dari segi pengertian, e-bisnis mencakup seluruh aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi digital, sedangkan e-commerce hanya berfokus pada kegiatan jual beli secara online. Dari segi ruang lingkup, e-bisnis memiliki cakupan yang lebih luas karena melibatkan berbagai proses bisnis seperti pemasaran, pelayanan, pelanggan, manajemen data, dan kerjasama dengan mitra bisnis. Sementara itu, e-commerce memiliki ruang lingkup yang lebih sempit karena hanya berfokus pada transaksi jual beli. Dari segi fokus juga, e-bisnis lebih berorientasi pada seluruh operasional bisnis perusahaan, sedangkan e-commerce lebih berfokus pada proses transaksi penjualan produk atau jasa kepada konsumen. Kalau dilihat dari segi penggunaan juga, e-bisnis melibatkan pihak internal maupun eksternal perusahaan seperti karyawan, manajemen, pelanggan, dan mitra bisnis, sedangkan e-commerce umumnya melibatkan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi secara online. Dari segi contoh, e-bisnis dapat berupa sistem ERP, CRM, dan HRIS yang digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis perusahaan, sedangkan e-commerce dapat berupa marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada yang digunakan untuk kegiatan jual beli. Kesimpulan pada tabel perbandingan itu, berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis. E-bisnis memiliki cakupan yang luas karena mencakup seluruh proses bisnis berbasis teknologi digital, sedangkan e-commerce hanya berfokus pada aktivitas jual beli secara online. Nah, di sini saya mempunyai kesimpulan antara e-bisnis dan e-commerce, yaitu e-bisnis dan e-commerce merupakan bagian penting dalam perkembangan bisnis digital. E-bisnis memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena mencakup seluruh proses bisnis berbasis teknologi informasi, sedangkan e-commerce berfokus pada aktivitas jual beli barang dan jasa secara online. Keduanya memberikan banyak manfaat bagi perusahaan maupun konsumen dalam meningkatkan efisiensi aktivitas dan kemudahan transaksi bisnis. Untuk referensinya saya punya 5 referensi, itu dari Jurnal Rahmatillah, Anjani, Yusuf, Asikin, Rizky. Baik, mungkin sekian saja penjelasan dari saya dari 2 topik yang saya pilih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Akhir kata saya ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.